Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pasien sembuh positif COVID-19 di Simalungun kembali bertambah 3 orang. Adaptasi skenario new normal Bandara Kuala Namu masih sepi. Kakek lansia tinggal di atas parit butuh bantuan pemerintah Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pertanggal 14 Juni 2020 jumlah pasien yang dinyatakan sembuh COVID-19 di Simalungun kembali bertambah 3 orang. Ketiga pasien dirawat selama 20-24 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19. 3 pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20, Kecamatan Panombean Panai, Kabupaten Simalungun, Minggu 14 Juni 2020, dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan dan uji swab test dengan hasil negatif. 2 pasien sembuh merupakan warga Kecamatan Ujung Padang, perempuan berusia 30 tahun, dan laki-laki berusia 22 tahun. Kemudian warga Kecamatan Dolok Perdamaian, laki-laki berusia 44 tahun. Direktur Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19, Jan Maurice Do Purba mengatakan, pasien dipulangkan setelah menjalani perawatan 20-24 hari dan telah menjalani 2 kali pemeriksaan tes swab dengan hasil negatif. Acara pemulangan ditandai dengan penyematan hiau dan penyerahan bingkisan sebagai bentuk sukacita, sekaligus memberi semangat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ada 3 yang kita pulangkan hari ini dengan hasil swab 2 kali berturut-turut dengan negatif. 1 perempuan umur 30 tahun, yang kedua laki-laki umur 22 tahun, dan yang ketiga laki-laki umur 47 tahun. Rata-rata mereka dirawat di sini antara 20 sampai 24 hari. Dengan kesembuhan ini, para pasien diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari. Lucy Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu di Batubara, 1 orang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang diterima gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara dari Rumah Sakit Penanganan COVID-19 di Medan. Ini merupakan kasus pertama positif COVID-19 di Kabupaten Batubara. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara merilis kasus pertama positif COVID-19. 1 orang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test, yakni wanita berinisial DF, berusia 18 tahun, warga Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. DF yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan ini berawal mengalami sakit dikarenakan terjatuh dari tangga rumah majikannya, sehingga DF pulang ke kampung halamannya di Batubara untuk berobat. Merasa sudah sehat, DF kembali ke Medan dan dilakukan swab mandiri oleh majikannya. Sabtu 13 Juni 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara menerima hasil swab tes DF dari rumah sakit di Medan yang hasilnya positif COVID-19. DF yang kembali ke Batubara pada 13 Juni 2020 langsung dijemput Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batubara dari rumah orang tuanya dan dibawa ke tempat karantina COVID-19 di SMK Negeri 150. Pada hari ini spesial terundang karena pada hari ini kita temukan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1 orang.
Dan pada kesempatan ini ingin kami jelaskan bagaimana kronologis kasus terkonfirmasi satu orang yang positif yang kita jumpai di Kabupaten Batubara ini. Nah, dari hasil laporan investigasi yang kami lakukan bahwa kita temukan nama DF, umur 18 tahun, alamat Desa Luhur, Kecamatan Gatung, Lima Kabupaten Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, salah seorang warga di Kabupaten Padang Lawas Utara dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes dengan metode RT-PCR. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers oleh GTTP COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara. Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara dalam konferensi pers yang dilakukan di Posko Gugus Tugas COVID-19 menyampaikan salah seorang warga di Kabupaten Padang Lawas Utara berjenis kelamin perempuan berusia 57 tahun berasal dari Kecamatan Padang Bolak dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan swab test dengan metode RT-PCR. Juru bicara Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara menjelaskan bahwa satu orang yang dinyatakan positif sebelumnya merupakan pasien dalam pengawasan dan sekarang statusnya menjadi pasien positif COVID-19. Kini pasien sedang dirawat di ruangan isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua. Dan telah kita terima hasil swab test pertanggal 10 Juni 2020 keluar di provinsi, kita terima di kabupaten semalam tanggal 11 dengan hasil sampel pertama tanggal 3 dengan hasil negatif dan sampel yang kedua tertanggal 4 dengan hasil positif. Dokter penanggung jawab pasien menjelaskan bahwa pasien yang dinyatakan positif sudah 2 kali dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan pada tanggal 3 dan 4 Juni lalu. Dan hasilnya swab tes pertama pada tanggal 11 Juni menunjukkan negatif dan hasil swab kedua dinyatakan positif. Pada tanggal 11 Juni pukul 10 hasil swab pertama dijumpai ataupun didapatkan negatif dari Medan, hasilnya negatif. Di sini kami mungkin dari tim kesehatan, dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit mungkin mohon maaf semuanya kepada teman-teman semuanya karena hasil swab pertama negatif, hasil swab kedua belum keluar, pasien kita PBJ-kan atau kita pulang berobat jalan sekitar pukul 1 siang. Sedangkan swab yang kedua hasilnya positif kita terima sekitar pukul 15 sore. Namun saat ini tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan tracking terhadap keluarga pasien maupun warga yang sebelumnya melakukan kontak erat dengan pasien. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Adaptasi skenario new normal Bandara Kuala Namu masih sepi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Aktivitas di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang masih terpantau sepi. Dalam beberapa hari terakhir, bandara tersebut mulai melakukan adaptasi menuju new normal dengan membuka sejumlah penerbangan domestik dan internasional. Beginilah suasana di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak 8 Juni lalu, bandara ini mulai memberlakukan masa adaptasi menuju new normal atau tatanan normal baru. Sejumlah penerbangan domestik dan internasional mulai dibuka. Begitupun peningkatan jumlah penumpang belum terasa signifikan karena masih banyak masyarakat yang enggan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat.
Rata-rata bandara ini melayani sekitar 800 penumpang tiap hari pada masa adaptasi tersebut. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibanding kondisi normal. Sejauh ini penerbangan ke Jakarta masih mendominasi setelah Pemprov DKI melonggarkan PSBB. Kebanyakan penumpang yang menuju ke sana adalah untuk tujuan bekerja. Namun di sisi lain, masih banyak penerbangan dari dan menuju Kuala Namu yang dibatalkan. Beberapa maskapai juga terpaksa menggabungkan beberapa nomor penerbangan untuk menekan biaya operasional. Pada masa seperti ini, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Calon penumpang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, terutama surat keterangan bebas COVID-19. Reja, salah seorang penumpang menuju Jakarta, mengatakan dia sebenarnya masih takut untuk bepergian menggunakan pesawat. Namun karena desakan pekerjaan, dia terpaksa harus berangkat. Syarat-syarat protokol kesehatan pun harus disiapkan minimal sehari sebelum keberangkatan. Awalnya kita itu harus memenuhi SIKM kan, surat izin keluar masuk. Kita udah menyiapkannya. Namun dengar informasi belakangan, SIKM nggak perlu lagi. Jadi cukup dengan rapid test. Dia itu yang aplikasi online itu yang untuk menyatakan kita sehat supaya terdata di sistem kan, bahwasanya dari mana asal kita, tujuan kita biar tercatat. Misalnya ada di pesawat atau di bandara ada yang OPD, jadi gampang untuk mencari alamatnya seperti itu. Sepengetahuan saya sih seperti itu gitu. Kemarin rapid testnya di mana, Bang? Saya kemarin di rumah sakit Columbia. Banyak kok, hampir seluruh rumah sakit saya tanya ada gitu. Hingga kini, sudah ada 4 maskapai yang beroperasi di Bandara Kuala Namu, yakni Lion Air, Garuda, Citylink, dan AirAsia. Pemerintah membatasi jumlah penumpang maksimal 70% dari kapasitas pesawat untuk menghindari penularan COVID-19 di dalam pesawat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan anggota kepolisian Resort Pak-Pak Barat menjalani rapid test massal. Kegiatan ini sebagai langkah persiapan pengamanan jelang new normal. Rapid test massal ini digelar di markas kepolisian Resort Pak-Pak Barat. Ada 300 orang yang terdiri dari petugas kepolisian, TNI, dan unsur awak media. Petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah Salak mengawali pemeriksaan dengan mendata identitas riwayat peserta rapid test. Rapid test ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota polisi serta awak media dari paparan virus corona, sekaligus untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemberlakuan kenormalan baru. Tak hanya para anggota, seluruh perwira dan petinggi Polres juga menjalani rapid test. Kapolres Pak-Pak Barat, Alamsyah Hasibuan, mengatakan, rapid test yang digelar merupakan salah satu upaya Polri dalam menjaga kesehatan anggotanya dari bahaya COVID-19 saat bertugas. Dari Polres Pak-Pak Barat menyelenggarakan kegiatan yaitu pemeriksaan rapid test kepada seluruh personil Polres Pak-Pak Barat beserta dengan rekan TNI dan beberapa rekan wartawan media untuk ikut dalam rangka pengecekan untuk siap dalam program pemerintah yaitu New Normal Life, tatanan kehidupan yang baru. Rapid test ini juga melibatkan ibu-ibu Bayangkari. Tidak hanya itu, unsur aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Polres Pak-Pak Barat juga akan dilakukan pemeriksaan. Yang sampel yang sudah diambil dilakukan sama beberapa anggota dari Polres Pak-Pak Barat. Dari hasil yang dilakukan hari ini, dari hasil rapid testnya semua negatif, Pak. Ini diadakannya rapid test ini itu tujuannya apa? Apakah memang di daerah ini ada yang udah mengarah ke positif atau bagaimana, Bu? Maka dilakukannya rapid test hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Kapolres tadi, ini sebenarnya kan tujuan kita untuk ke new normal life. Petro Citra Cibru melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Kapolrestabes Medan menyatakan oknum anggota Polrestabes Medan yang ditangkap karena memasok narkoba jenis sabu-sabu ke dalam ruang tahanan polisi di Mapolrestabes Medan terancam dipecat. Sedangkan personil yang menangkap tersangka diberikan penghargaan. Proses hukum terhadap G, oknum anggota Polri yang berdinas di Polrestabes Medan, berpangkat brigadir, yang ditangkap saat memasok narkoba jenis sabu-sabu ke dalam ruang tahanan Mapolrestabes Medan, saat ini masih dalam proses penyidikan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko menyatakan, kasus yang melibatkan tersangka Brigadir G masih dalam pengembangan. Namun, untuk tersangka sendiri akan menjalani 2 proses peradilan. Selain harus menghadapi proses hukum di pengadilan negeri, tersangka juga akan menjalani sidang kode etik. Kapolrestabes Medan mengaku tindakan yang dilakukan oleh oknum Brigadir G sangat memalukan institusi kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, karena menjadi bagian dari jaringan narkoba yang merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi prioritas kepolisian untuk diberantas. Status tersangka yang masih dalam masa pembinaan Propam Polrestabes Medan semakin memperberat kesalahannya sehingga sangat besar kemungkinan tersangka akan dipecat. Sedangkan untuk petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap tersangka akan diberikan penghargaan karena sangat teliti dan selalu waspada terhadap pencegahan dan peredaran narkoba, meskipun terhadap anggota Polri sendiri. Yang bersangkutan kita proses, pasti. Pidana kita proses, kode etik kita proses. Terancam PDTH nggak, Pak? Itu tergantung nanti hasil daripada pemeriksaan dan komisi nanti yang memeriksa. Sebelumnya memang udah ditahan juga dia, tersandung kasus narkoba juga sebelumnya. Betul, dalam rangka pembinaan dari fungsi Propam. Jadi di sini saya klarifikasi juga sama rekan-rekan, kalau kemarin muncul pemberitaan bahwa yang bersangkutan anggota Propam, jadi yang bersangkutan bukan anggota Propam, tapi yang bersangkutan adalah anggota kita yang sedang dalam rangka pembinaan dari fungsi Propam. Sebelumnya tersangka Brigadir G ditangkap pada tanggal 10 Juni kemarin saat berkunjung ke ruang tahanan Mapolrestabes Medan. Tersangka membawa makanan berupa nasi dan sop. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas jaga menemukan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram diselipkan di dalam sop yang dibawa tersangka. Atas temuan ini, oknum berpangkat brigadir ini langsung ditangkap dan diserahkan ke Propam Polrestabes Medan dan kemudian dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meskipun berada di sekitar kantor dinas sosial, namun masih saja ada warga seorang kakek lansia tinggal di atas parit berdindingkan kayu. Tidak hanya itu, kakek tersebut hanya mendapatkan bantuan lanjut usia dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Di tempat gubuk yang tidak layak huni ini, kakek Hamlet, warga Jalan Gaharu, Kelurahan Serantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, menjalani kehidupannya. Bahkan terkadang dirinya tidak makan dan hanya menunggu pemberian para dermawan. Hampir 5 tahun kakek Hamlet tinggal di atas parit berdindingkan kayu yang berukuran 7 x 2 meter. Menjalani masa tuanya dengan hidup seorang diri tanpa ada anak dan saudara. Jika malam tiba, dirinya hanya mengandalkan lampu minyak tanah untuk penerangan. Begitu juga untuk kebutuhan MCK. Dirinya juga hanya mengharapkan air dari jiran tetangga. Sedangkan untuk memasak makanan sehari-hari, ia menggunakan kayu bakar. Kakek Hamlet berharap kepada pemerintah Kota Tanjung Balai bisa membantu kehidupan masa tuanya agar lebih layak. Sudah berapa lama ini tinggal di atas parit ini, Tok? Sudah 5 tahun.
Kenapa ini tinggal di atas parit nih, Kak? Nggak ada tempat yang asing. Bantuan dari pemerintah sendiri ada nggak, toh? Ada lansia. Lansia itu. Bantuan sembako nggak ada ya? Nggak ada. Jadi makan sendiri? Itulah dipadatan. Dikasih bantuan sama warga-warga yang apa ini ya? Toh, yang melintas makan itu. Kakek Hamlet hanya menerima bantuan lansia dari pemerintah, sedangkan kehidupan sehari-harinya didapat dari para dermawan dan jiran tetangga. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Di masa pandemi COVID-19, para petani karet di Kepulauan Nias mengeluh. Mereka mengeluhkan anjloknya nilai produksi karet akibat wabah COVID-19. Kini petani karet beralih membuka lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menyadap karet merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi para petani di Kepulauan Nias untuk menyambung hidup. Namun beberapa tahun belakangan hingga saat ini, nilai jual karet sangat rendah dan tidak ada kenaikan. Nilai jualnya yang sangat anjlok semakin terasa terhadap para petani di tengah pandemi COVID-19. Para petani karet terpaksa beralih untuk membuka lahan sawah meskipun tidak memberikan hasil yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soliber Harepa yang telah beralih untuk bersawah mengatakan kondisi anjloknya harga karet ini di Nias sudah lama mereka rasakan. Selama ini kan kami petani karet, jadi ini karena harga karetnya kecil sekali, jadi kami beralih ke sawah untuk mencari nafkah sehari-hari. Beralih untuk bersawah adalah pilihan yang sulit bagi para petani karet. Karena padi merupakan tanaman bulanan dan tidak seperti karet yang bisa langsung didapatkan hasilnya dalam sepekan. Seperti beberapa bulan yang lalu di saat di musim panen, sawah yang dekat sungai mengalami gagal panen akibat banjir merendam padi milik petani yang siap dipanen. Sehingga para petani sawah merasa kewalahan dan hanya pasrah akan keadaan tersebut. Kini masyarakat di Kepulauan Nias berusaha melanjutkan hidup dengan bertani di lahan persawahan. Mereka juga berharap adanya perhatian pemerintah dalam memperbaiki nilai produksi karet yang sudah bertahun-tahun mengalami penurunan. Haugo Manojega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.